Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Ardina Putri. Melalui video ini, saya akan membagikan perjalanan reflektif saya dalam menyusun karir development roadmap, yaitu sebuah peta arah karir yang membantu saya memahami potensi diri, nilai profesional, dan langkah nyata untuk tumbuh sebagai calon fasilitator pembelajaran masyarakat di era digital. Nah, yang selanjutnya ada visi karir dan nilai profesional. Nah, poin utama itu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Yang kedua, menghubungkan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, membantu warga belajar, bekerja, dan berkembang di era digital. Nilai profesionalnya yaitu empati, kolaboratif, dan inovasi. Visi karir saya adalah menjadi fasilitator pemberdaya masyarakat berbasis digital, yaitu seseorang yang mampu menjembatani dunia teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai lapisan. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh siapapun, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Dalam perjalanan profesional saya nanti, ada tiga nilai utama yang ingin saya pegang teguh. Yang pertama itu ada empati, karena seseorang fasilitator harus benar-benar memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat yang didampinginya. Yang kedua itu ada kolaborasi, yaitu karena pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa kerjasama dan saling mendukung antar individu maupun antar instansi. Dan yang ketiga itu inovasi, karena dunia terus berubah dan kita perlu menemukan cara-cara baru agar pembelajaran tetap relevan dan menarik. Nah, saya percaya bahwa dengan menggabungkan nilai-nilai ini, saya bisa menjadi fasilitator yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi dan menggerakkan perubahan positif di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya itu ada lifelong learning dan creative problem solving. Yang pertama adalah pembelajaran tidak berhenti di kelas. Yang kedua itu tantangan atau peluang untuk tumbuh. Yang ketiga menghadapi perubahan dengan berpikir terbuka. Dan yang terakhir adalah menerapkan teknik kreatif problem solving dalam fasilitas. Nah, selama mengikuti proses pembelajaran di modul ini, saya semakin menyadari pentingnya prinsip lifelong learning, bahwa pembelajaran sejati tidak berhenti di ruang kelas tetapi berlangsung selama hidup. Dunia kerja dan sosial berkembang sangat cepat. Jika kita tidak terus belajar, kita bisa tertinggal. Namun sebaliknya, jika kita membuka diri terhadap pembelajaran baru, kita akan selalu siap menghadapi perubahan apapun yang datang. Saya juga banyak belajar dari kursus kreatif problem solving. Kursus ini membantu saya mengubah cara pandang terhadap masalah. Dulu saya sering melihat tantangan sebagai hambatan, tetapi sekarang saya melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi dan mengasah kreativitas. Misalnya, ketika saya menghadapi kesulitan memfasilitasi kelompok dengan latar belakang yang berbeda, saya mulai mencoba berbagai pendekatan digital dan partisipatif. Saya menggunakan platform interaktif seperti Miro dan Zoom agar semua peserta itu bisa terlibat aktif, meskipun secara daring ya. Dari sini saya belajar menjadi fasilitator itu berarti menjadi pelajar yang sejati, yang terus beradaptasi, mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Nah, selanjutnya itu ada langkah konkret dari 6 sampai 12 bulan ke depan. Nah, yang pertama itu saya akan mengikuti kursus daring bertema fasilitasi digital dan desain pembelajaran masyarakat, mungkin bisa di Coursera. Nah, kursus ini akan membantu saya memperkuat kemampuan teknis sekaligus memperluas wawasan global tentang pendidikan komunitas. Kedua, saya berencana bergabung dalam proyek pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang literasi digital. Melalui proyek yang nyata, saya bisa mempraktikkan nih ilmu fasilitasi, belajar langsung dari lapangan, dan membangun jejaring profesional. Nah, yang ketiga ini saya ingin membangun portofolio digital pribadi. Nah, yang isinya itu berupa dokumentasi proses belajar, praktik fasilitasi, serta refleksi yang saya tulis setiap bulan. Nah, portofolio ini akan menjadi bukti nyata perjalanan saya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, selain itu, saya juga ingin terus mengasah kemampuan komunikasi lintas budaya. Karena sebagai fasilitator, saya perlu siap bekerja dengan beragam latar belakang peserta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang karir development roadmap milik Indah Ardina Putri.
Nah, saya ada kata-kata nih buat semuanya. Rancang masa depanmu mulai hari ini. Jangan menunggu masa depan untuk berubah. Nah, rancang masa depanmu mulai dari sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.